hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehingga di episode kelima ini kita bisa sama-sama bertemu kembali untuk membahas sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Khadijah adalah istri terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan wanita terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Berapa banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut nama Khadijah, bahkan tatkala Khadijah telah meninggal, sehingga membuat istri-istri beliau yang lain cemburu kepada Khadijah. Termasuk nanti diantaranya adalah Aisyah yang akan kita bahas. Kisahnya bagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah. Tapi intinya adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengungkapkan perasaannya dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang Khadijah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh, kata Rasulullah, aku telah dikaruniai cinta yang besar kepada Khadijah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Yang berkata siapa? Yang berkata adalah Rasul. Rasul mengakui bahwa cintanya kepada Khadijah adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin akan sedikit mewajari apabila yang berkata demikian adalah Khadijah. Apabila Khadijah berkata, sungguh aku dikaruniai cintanya Muhammad, itu mungkin wajar, karena siapa yang tidak merasa bersyukur mempunyai suami seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkataan ini muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bagaimana besarnya sosok Khadijah, bagaimana peran Khadijah yang melekat kenangannya di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis banyak meriwayatkan ya tentang bagaimana Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kali pernah cemburu ya, kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Aisyah berkata dalam hadis yang sahih. Apa kata Aisyah? Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Allahu Akbar. Aku tidak pernah secemburu, aku tidak pernah cemburu buta kecuali kepada Khadijah radhiyallahu anhu, kata Aisyah. Mungkin Aisyah pernah cemburu, namun tidak ada kecemburuan yang lebih besar kecuali daripada kecemburuan kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, kata Aisyah, padahal aku belum pernah bertemu dengan Khadijah. Allah. Aisyah ini tatkala dilahirkan radhiyallahu anha, ya, kemudian tumbuh bayi, kemudian anak kecil ya. Ternyata Aisyah ini belum pernah bertemu dengan Khadijah, karena Khadijah telah dicabut nyawanya tatkala Aisyah masih sangat belia. Ya. Maka sungguh perkara yang unik, bagaimana mungkin Aisyah bisa cemburu sama Khadijah padahal belum pernah melihatnya. Apa penyebabnya? Kata Aisyah, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Yang membuat aku nih sangat cemburu kepada Khadijah adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh sering mengulang-ulang nama Khadijah.
Sering mengulang-ulang nama Khadijah. Ada kesempatan ingatnya Khadijah. Kalau sedang menyembelih seekor kambing, maka akan dibagikan. Berikanlah ini kepada fulana. Siapa fulana? Dia adalah kerabatnya Khadijah. Berikan daging ini kepada fulana. Siapa fulana? Dia adalah sahabat dekatnya Khadijah. Allahu Akbar. Selalu diingat Khadijah radhiyallahu anha. Dan pepatah Arab mengatakan ya, bahwa memperbanyak, mengulang-ulang penyebutan nama seseorang itu tanda akan besarnya cinta yang ada di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah pun cemburu dengan Khadijah. Maka Aisyah pernah berkata, karena saking cemburunya yang membuncah di hatinya, berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ka'an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Ya Rasul, emang gak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah? Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, "Laqad abdalahallahu khairan minha." Ya Rasul, sungguh tidakkah kau melihat bahwa Allah telah menggantikan bagimu wanita yang lebih baik daripada nenek-nenek tua itu? Siapa maksudnya? Maksudnya Aisyah. Lebih baik maksudnya maksudnya Aisyah. Nenek-nenek tua tadi maksudnya siapa? Khadijah. Sesungguhnya Allah telah menggantikan yang lebih fresh maksudnya. Yaitu dirinya Aisyah. Ini bahasa cemburu ini. Ya. Karena kalau wanita cemburu berbeda gitu ya. Tapi ini jangan disalah paham, akhirnya dijadikan dalil gitu ya. Boleh cemburu buta, bukan ya. Ini jadi cemburunya Aisyah di sini jangan dijadikan dalil bahwa boleh cemburunya buta, tidak. Bahkan setelahnya lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menegur Aisyah, ya, menegur Aisyah dan meluruskan ya, perkataan Aisyah tadi yang sesungguhnya menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan dalam riwayat Rasulullah matanya memerah. Marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan oleh Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah seperti tatkala itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, innaha kanat wa kanat. Tidak wahai Aisyah. Ya, sesungguhnya Khadijah itu, maka disebutkan satu persatu kelebihan Khadijah, disebutkan satu persatu jasa-jasanya Khadijah. Ya, sesungguhnya Khadijah ini wahai Aisyah, istri yang solihah, yang berbakti, istri yang pintar, istri yang selalu turut perkataan dari suaminya, istri yang cantik luar maupun dalamnya. Wa kana li minha walad. Lalu di akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dan sesungguhnya aku mendapatkan anak-anakku dari Khadijah. Allahu Akbar. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendapat yang sahih mempunyai 7 anak. 6 anak dari ke-7 anak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, siapa saja nih Acapin? Yang pertama ada kalau yang laki-laki ada Qasim, ya, Abul Qasim. Maka kunyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abul Qasim karena anak laki-laki pertamanya adalah Qasim. Kemudian anak laki-laki yang kedua namanya Abdullah. Sedangkan yang perempuan yang pertama anak wanita tertuanya adalah Zainab. Kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, dan yang terakhir ada Fatimah. Nah, ini adalah anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Dan ini udah skakmat ini. Ya, kenapa? Karena Aisyah dan istri-istri yang lain tidak bisa memberikan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kecuali satu, ya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yaitu budak yang diberikan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mesir. Nah, ini memiliki anak yang bernama Ibrahim. Ya, dan Ibrahim ini juga nanti meninggal, yang kisahnya masyhur gitu ya, terkait gerhana itu ya. Dalam riwayat yang lain, ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperlihatkan jasa
dan sangat menghormati jasa-jasa Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana perjuangannya meniti dari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah dalam menyebarkan dakwah ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad, ya, dan riwayat ini lebih detail, ya, dibanding riwayat yang tadi Ana sebutkan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innahu awwalu man amana bi, ya, idz kafaron nas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, ya, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadaku tatkala semua orang kafir dan tidak percaya kepadaku. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang yang pertama percaya kepadaku adalah Khadijah, yang pertama kali membantuku, menenangkanku tatkala aku ketakutan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, wawasatni bimaliha. Ya, kemudian Khadijah ini memberikan seluruh hartanya kepadaku, menghabiskan seluruh hartanya di jalan dakwah ini, ya, dan memberikan seluruh jiwa raganya melayaniku, membantuku dalam menyebarkan dakwah. Karena memang perlu diketahui, Khadijah yang begitu kaya raya, yang termasuk orang terkaya di Madinah, nanti tatkala bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah, uangnya habis untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita, ini teguran juga buat anak CP. Kadang kalau kita mulai dakwah itu awalnya miskin. Iya. Nanti kalau udah mulai sering dakwah ini tambah kaya. Ini orang-orang sekarang. Ini teguran juga buat anak ini, Masya Allah ya. Seharusnya bukan demikian ya. Lihat bagaimana Rasulullah bersama Khadijah berdakwah, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, yang nanti ada diboikot, ya, diboikot oleh seluruh penduduk Mekah, ya, tidak diberikan makan, tidak boleh saling menikahi, tidak boleh ada perdagangan. Maka Khadijah pun mengeluarkan seluruh hartanya untuk memberikan makanan untuk kaum muslimin yang kelaparan. Hingga Khadijah pun nanti miskin, tidak punya apa-apa. Yang awalnya merupakan wanita yang paling kaya yang ada di Madinah. Itulah kelebihan dari Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati jasa-jasanya. Ya, bahkan Rasulullah akhirnya berkata, Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, ya, wahai Aisyah, sekali-kali Allah tidak pernah menggantikan Khadijah. Allah tidak pernah memberikan pengganti yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bagaimana besarnya peran Khadijah radhiyallahu anha dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang perlu diketahui, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking menghormatinya Khadijah, saking cintanya kepada Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpoligami. Ya. Ketika Khadijah radhiyallahu anha masih hidup, baru nanti tatkala Khadijah radhiyallahu anha meninggal, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi dengan wanita yang lain. Tapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memadu Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati Allah, meski Khadijah yang kala itu umurnya 40 tahun, namun Khadijah terkenal dengan kecantikannya. Khadijah terkenal seantero Mekah bahwa Khadijah ini adalah seorang wanita janda yang cantik, janda yang kaya raya, janda dan wanita yang memiliki akhlak yang mulia, wanita yang bahkan merupakan paling terbaik yang ada di Mekah tatkala itu, bahkan di dunia. Memang Khadijah ini radhiyallahu anha Allah takdirkan untuk menikah 2 kali sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bahwa suami-suami yang menikah dengan Khadijah Allah cabut nyawanya, ya, sehingga suami-suaminya meninggal. Suami pertamanya tatkala menikah dengan Khadijah kemudian meninggal, kemudian dinikahi, ya, oleh Abu Halah, ya, kemudian tatkala menikah dengan Abu Halah pun meninggal, maka Khadijah pun menjanda.
Maka tatkala Khadijah radhiyallahu anha menjanda, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya Quraisy, orang-orang ternama Quraisy datang silih berganti, ya, mendatangi Khadijah radhiyallahu anha. Sebagian membawa harta yang sangat banyak, onta-onta merah, kemudian emas, perak dibawakan untuk Khadijah radhiyallahu anha, untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Apakah radhiyallahu anha tertarik? Ternyata radhiyallahu anha tolak seluruh lamaran dari tokoh-tokoh Quraisy yang bangsawan, kaya raya, ternama, semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan sempat terbesit bahwa Khadijah ini tidak ingin menikah lagi setelah menjanda dua kali. Ini sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah. Kenapa? Karena semua tokoh-tokoh Quraisy yang top-top ketika itu nggak ada yang diterima lamarannya oleh Khadijah. Apa Ustaz tadi disebutkan Khadijah itu orang yang terkaya di Madinah, mungkin di Mekah ya gitu. Afwan, di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Toib. Syukran ini ya. Nah, kemudian Khadijah radhiyallahu anha yang ketika itu menolak seluruh lamaran-lamaran dari orang-orang Mekah ya ketika itu. Khadijah radhiyallahu anha pun kemudian ketika memang Khadijah radhiyallahu anha ini pekerjaannya diantaranya adalah berdagang, gitu ya, adalah investor yang terkenal, ya, yang sangat besar, yang bahkan dagangannya ini kafilahnya itu terkenal di Syam, ya, yang tatkala itu adalah ibu kota Arab, dan merupakan tradisi yang merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy adalah memang berdagang, ya, di waktu musim panas maupun musim dingin. Ya, tatkala musim panas kemana orang-orang Mekah berdagang? Tatkala musim panas orang-orang Mekah berdagang ke Syam. Ya, tatkala musim dingin berdagangnya di Yaman. Oh, Yaman. Nah, itu jadi memang itu kebiasaan dari orang-orang kafir Quraisy, gitu ya, Mekah ketika itu. Dalilnya apa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Yaitu berdagang tatkala musim panas maupun musim dingin. Ini adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan Khadijah yang merupakan sayyidatu nisa'il alamin, ya, wanita terbaik tatkala itu, yang merupakan wanita terbaik yang ada di muka bumi. Ketika itu mendengar bagaimana ada seorang pemuda bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Khadijah mendengar bagaimana integritas dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanahnya yang luar biasa. Sehingga tatkala pedagang besar seperti Khadijah yang terbiasa untuk mengirimkan kafilah-kafilahnya, ya, karena Khadijah tidak berdagang sendiri, ya, dia hanya mengirimkan dagangan-dagangannya kepada pemuda-pemuda Quraisy. Maka tatkala ingin mengirimkan dagangan yang sangat besar, ya, kafilah yang sangat besar, Khadijah pun akhirnya berpikir, ya, untuk mengamanahkan kafilahnya kepada pemuda yang amanah, yang terkenal dengan integritas dan etos kerjanya. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun mengirimkan orangnya untuk meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih muda tatkala itu agar mau menjadi pedagang dari barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Maka tatkala dikirim utusan tersebut, dan Khadijah menawarkan menawarkan bayaran yang 2 kali lipat lebih besar daripada biasanya. Ya, kenapa? Karena ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang punya etos kerja yang tinggi. Nah, memang begitu ya, tatkala seseorang punya kemampuan yang lebih,
ada banyak yang menginginkannya sehingga memberikan tawaran yang lebih. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya menerima tawaran dari Khadijah radhiyallahu anha, ya, untuk berdagang ke Syam dengan kafilah besar milik Khadijah. Maka dikirimlah, ya, maka Khadijah pun akhirnya mengirimkan Maisarah, ya, Maisarah untuk menyertai Rasulullah SAW, untuk menemani Rasulullah SAW dalam berdagang. Ini yang banyak salah kaprah ini, ya Acep, ya. Maisarah ini laki-laki apa perempuan? Ya, pada menyangka wanita. Pada menyangka wanita. Padahal laki-laki, ya, masa Nabi ditemani perempuan. Padahal Maisarah itu memang wanita, Acep. Oh gitu, kalau di kita. Betul, ya. Kalau lahirnya di Selacau mungkin, ya, atau lahirnya di mana? Bandung lagi. Di Bandung, ya. Kalau lahirnya di Bandung namanya Maisarah. Panggilannya Mai. Atau apa panggilnya? Saroh. Nah, itu kalau di kita gitu, ya. Tapi memang Maisarah ini laki-laki. Ya, laki-laki. Maka pergilah Rasulullah SAW bersama Maisarah, ya, berdagang ke Syam, ya, membawa barang dagangan yang sangat banyak. Maka di sini melihatlah Maisarah yang merupakan orangnya Khadijah, budaknya Khadijah. Maisarah akhirnya takjub dengan bagaimana melihat keajaiban-keajaiban, ya, yang ada pada diri Rasulullah SAW. Maisarah melihat bagaimana tatkala Rasulullah SAW di tengah gurun yang panas, ya, ada awan yang menaunginya, ada awan yang memayungi Rasulullah SAW tatkala berjalan. Dan tatkala Rasulullah SAW berhenti, maka awan tersebut ikut berhenti. Maisarah yang melihat, Allahu Akbar, ini luar biasa, ya, bukan manusia biasa ini, Muhammad. Bagaimana awan yang ada ini mengikuti Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah berada. Ya, tatkala berhenti, tatkala berjalan, awan itu ikut berjalan. Ditambah lagi bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, karena memang tatkala perjalanan jauh, ya, dari Mekah menuju ke Syam ini butuh waktu yang sangat lama, berbulan-bulan bahkan. Maka akan kelihatan seluruh kebiasaan-kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW terlihat jelas ketika itu. Maka Maisarah pun melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana tutur kata Rasulullah SAW yang tidak pernah menyakiti Maisarah dan tidak pernah menyakiti orang-orang di sekitar Rasulullah SAW. Bagaimana tatkala berdagang Rasulullah SAW begitu gigih bekerja, etos kerjanya tinggi, integritasnya, amanahnya, kejujurannya, seluruh barang dagangannya disifati dengan apa adanya, tidak ditutupi. Ya, sehingga tatkala pulang Rasulullah SAW, ya, dari Syam, ya, tatkala pulang, ya, singkat cerita, tatkala Rasulullah SAW pulang, ya, ke Mekah, maka Rasulullah SAW pun mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan sebelumnya. Karena apa? Karena integritas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan kejujurannya. Nah, tatkala pulang inilah Maisarah pun ceritakan seluruh kejadian tatkala perjalanan Rasulullah SAW bersama Maisarah menuju ke Syam. Maka diceritakan kisah yang agung, ya, bagaimana tadi awan, bagaimana tadi akhlak Rasulullah SAW, tutur katanya, ya, bagaimana rendah hatinya Rasulullah SAW, ya, bermuamalah dengan seorang budak, namun tidak pernah merendahkan Maisarah. Seakan-akan Maisarah ini bukan seorang budak tatkala berbicara dengan Rasulullah SAW, meninggikan derajatnya Maisarah tatkala berkata kepada Maisarah. Ya. Maka Khadijah pun melihat Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Maisarah. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun berkata, Muhammad berbeda dengan yang lainnya. Maka muncul di sini benih-benih cinta yang ada di
di hati Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah yang tadi sudah disebutkan ya Acep ya, sudah menolak seluruh tokoh-tokoh Arab yang datang. Tokoh-tokoh yang datang, yang bahkan jauh lebih kaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu. Rasulullah ini pedagang yang baru memulai karirnya, ya, baru awal karirnya gitu ya, mendapat gaji, mendapat bayaran yang cukup besar dari Khadijah gitu ya. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya tertarik. Ya. Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya meleleh ya, mendengar cerita-cerita dari Maisarah. Yang bahkan Khadijah pun akhirnya mencari cerita-cerita yang lain. Ya. Maka Khadijah yang menolak seluruh tokoh-tokoh Quraisy ketika itu, Khadijah berkata, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan laki-laki lainnya. Maka Khadijah pun akhirnya mengutarakan keinginannya ya, kepada teman terbaiknya. Khadijah mempunyai teman terbaik bernama Nafisah. Maka maka berkatalah Khadijah, dikeluarkan seluruh curahan hatinya kepada Nafisah. Apa kata Khadijah? Wahai Nafisah, sesungguhnya aku tertarik kepada Muhammad muda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah engkau membantuku agar aku bisa menikah dengan Muhammad? Kata Khadijah kepada Nafisah. Nafisah pun terkejut. Kenapa? Karena Nafisah tahu. Ya. Nafisah tahu. Sebelumnya Khadijah menolak seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang lebih kaya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nafisah bertanya, ada apa engkau wahai Khadijah? Apakah kau menolak tokoh-tokoh Quraisy dan sekarang engkau menerima dan sekarang engkau tertarik kepada pemuda bernama Muhammad? Benar wahai Nafisah, karena Muhammad berbeda dengan laki-laki yang lainnya. Maka Nafisah pun yang merupakan teman terbaik Khadijah radhiyallahu anha akhirnya memulai tugasnya sebagai mak comblang Khadijah radhiyallahu anha. Dan lihat bagaimana cerdasnya Nafisah, bagaimana canggihnya Khadijah radhiyallahu anha tatkala menjadi mak comblang, menjadi perantara antara Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ya, bahwa Nafisah ya, kemudian berangkat menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah pulang dari Syam ya, setelah berdagang bersama Maisarah dari Syam. Nafisah pun akhirnya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad berkata Nafisah, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Ya, wahai Muhammad, apa yang menyebabkan kamu belum menikah? Gitu ya. Apa yang menghalangimu untuk menikah di usiamu yang sudah matang ini wahai Muhammad? Kata Nafisah. Lihat ini muqaddimahnya ya, muqaddimahnya. Jadi nggak malu-maluin Khadijah ini. Ini mak comblang berkelas. Diplomatis ya, diplomatis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku belum punya modal untuk menikah. Ya, aku ini baru meniti karir. Ya, aku ini pun mendapatkan bayaran yang cukup besar dari Khadijah itu bukan untukku, tapi untuk siapa? Untuk diberikan kepada pamannya. Ya, Abu Thalib. Yang diberikan pada pamannya, membantu pamannya, kan memang Abu Thalib adalah seorang yang miskin. Ya, kita tahu hal tersebut. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbakti kepada paman yang membesarkannya. Ya, lihat kebaktian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Nafisah pun akhirnya menjawab, fa in kufita dzalik. Kalau seandainya kamu mendapatkan kecukupan,
gitu ya. Seandainya kamu kalau gitu biar ana yang urusin lah gitu. Intinya seperti itu Nafisah ya. Itu mah urusan gampang wahai Muhammad gitu ya. Biar ana yang bantu urusan modal, urusan yang lain-lainnya gitu ya. Walimah dan lain-lainnya biar ana modalin, ana bantu kata Nafisah radhiyallahu anha. Kemudian wa du'ita ilal mal wal jamal wasyaraf wal kafaah. Dan seandainya wahai Muhammad, ya, mau nggak engkau menikah seseorang wanita ya yang cantik jelita, ya, kaya raya, mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, mempunyai kemuliaan, ya, dan terkenal dengan kesalihannya, ya, apakah kau mau? Rasulullah SAW pun bertanya, siapa yang kau masuk wahai Nafisah? Maksud kamu ini siapa gitu ya? Maka kata Nafisah, Khadijah. Kaget Rasulullah SAW. Khadijah, ya, mana mungkin aku menikahi Khadijah? Ya, Rasulullah SAW tahu bahwa Khadijah ini sudah menolak tokoh-tokoh Quraisy yang jauh lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW pun berkata, wa kaifa li bidzalik? Ya, bagaimana saya bisa menikahi Khadijah? Ya. Maka apa jawaban dari Nafisah? Jawaban dari Nafisah adalah alayya. Ya, itu urusan ana wahai Muhammad. Ya, yang penting kamu mau dulu nih. Itu Masya Allah ini Nafisah gimana diplomatisnya gitu ya, membujuk Rasulullah SAW. Bahkan bukan terlihatnya tidak membujuk, terlihatnya seperti yang ingin membantu ya. Seperti membantu gitu ya, seperti membantu. Dan memang siapa sih yang nggak mau menikah dengan Khadijah gitu kan? Betul. Siapa sih yang nggak mau menikah dengan Khadijah? Dan memang ini caranya Nafisah nggak bikin malu Khadijah, ya, nggak bikin harga dirinya Khadijah turun, gitu ya. Alayya kata Nafisah, itu urusan aku wahai Muhammad. Ya, kalau gitu mau kata Rasulullah SAW. Ya, maka Nafisah pun pulang. Ya, Nafisah pun pulang. Singkat cerita, ya, tatkala Rasulullah SAW mengetahui ada ketertarikan dari kedua belah pihak, ya, bahwa memang ternyata Khadijah juga tertarik dan memang Khadijah yang lebih awal tertarik kepada Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW yang tatkala itu berumur 25 tahun, akhirnya setelah mengetahui ketertarikan dari Khadijah, maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Talib dan Hamzah, ya, yang tatkala itu belum masuk Islam dan karena memang belum ada risalah Islam. Ini semuanya masih permasalahan jahiliyah, masih jahiliyah. Masa jahiliyah. Maka datanglah Rasulullah SAW bersama paman-pamannya tadi, kemudian melamar Khadijah radhiyallahu anha, ya, dengan mahar yang cukup besar, ya. Ishrina bukrah, ya, 20 ekor unta, ya. Dan juga memang dalam riwayat lain, ini adalah riwayat Ibnu Ishaq, ya, ini adalah riwayatnya Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham dan juga Ibnu Ishaq, dikatakan bahwa berapa maharnya, Ishrina bukrah, ya, 20 ekor unta. Ya, dalam riwayat lain dikatakan 500 dirham, ya, 500 dirham. Nah, ini bisa dua-duanya sebagai apa tadi bocoran ini ya. Khair. Maka menikahlah Rasulullah SAW dan menjadi pasangan terbaik yang ada di muka bumi, ya, yang menjadi contoh bagi umat Islam semuanya bagaimana pasangan seharusnya menjalin kisah kasihnya, bagaimana pasangan menjalin pernikahannya, yaitu pasangan Rasulullah SAW bersama Khadijah. Karena memang cukup lama Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Berapa tahun? Yaitu 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, dan Rasulullah tidak pernah memadu Khadijah. Kenapa Rasulullah tidak pernah memadu Khadijah? Karena Rasulullah menghormati Khadijah, dan Khadijah radhiyallahu anha mengcover seluruh keperluan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW tidak perlu lagi, ya, untuk mencari wanita yang lain selain Khadijah. Sudah cukup Rasulullah SAW bersama Khadijah karena besarnya cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka
Khadijah radhiyallahu anha di pernikahannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Khadijah radhiyallahu anha terkenal dengan wanita yang kaya raya, ya, yang tadi dikatakan seorang yang termasuk terkaya di Mekah, gitu ya. Bukan di Madinah ya. Di Mekah ya, di Mekah. Tadi salah ucap ini, Masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala memulai dakwahnya, ya, tatkala memulai berdiam diri di Gua Hira, beruzlah di Gua Hira, berhari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di Gua Hira. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha meskipun seorang wanita yang kaya raya, namun Khadijah sendirilah yang mengurusi urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang memasaknya adalah Khadijah. Yang mengantarkannya adalah Khadijah. Padahal Khadijah punya pelayan-pelayan, punya budak-budak yang bisa disuruh untuk mengantarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdiam diri jauh di Gua Hira, yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Gua Hira berhari-hari, ya, Khadijah pun akhirnya Khadijah lah yang membawakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah buatkan makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawakan minuman yang dibawa sendiri oleh Khadijah, menaiki satu persatu bebatuan yang menuju kepada Gua Hira. Ya. Maka tatkala Khadijah radhiyallahu anha akhirnya memberikan bagaimana kebaktiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kaya di Mekah ketika itu. Tapi kalau urusan suaminya biarkan ana yang ngurus. Ini baktinya Khadijah. Ya, mungkin berbeda dengan wanita-wanita sekarang gitu ya. Maka hendaknya kita teladani Khadijah radhiyallahu anha. Hingga akhirnya Jibril pun alaihi salam, ya, bahkan dalam riwayat dikatakan, ya, setelahnya dalam riwayat dikatakan bahwa Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni." Kata Jibril, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salam dari Tuhannya Khadijah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari aku." Allahu Akbar, bayangkan. Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Jibril. Ya. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab. Ya. Dan beritahulah Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, karena baktimu yang luar biasa wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala siapkan satu istana di surga yang dibuat dari permata Allah. Ya, la sakhaba fihi wala nasab, yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Kenapa tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan? Karena Khadijah semasa hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lelah untuk berbakti kepada Rasulullah sallallahu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, bukan akan, tapi telah menyiapkan bagi Khadijah istana dari permata yang tidak ada kelelahan di dalamnya dan tidak ada kebisingan. Nah, ini para ulama berkata, ya, kenapa dikatakan oleh malaikat Jibril tidak ada kebisingan? Karena dikatakan, ya, diriwayatkan, berapa tahun tadi Khadijah bersama Rasulullah? Acepi? 25 tahun. Ya. Pernikahan mereka 25 tahun. Diriwayatkan bahwa Khadijah belum pernah sekalipun membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Allah. 25 tahun belum pernah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Kanat harisatan ala ridahu bikulli mumkin. Selalu mencari keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun, bayangkan. Ada nggak nih kira-kira zaman sekarang? 25 tahun nggak pernah bikin suaminya marah.
2,5 jam juga udah ada yang bikin marah ya. Mungkin kalau malam pertama masih jaim, ya, mungkin jaim, ya, ya. masih jaim. Tapi nanti lihatlah sepekan, 2 pekan udah kelihatan itu ya. Sebulan udah kemungkinan besar kali ya. Para pengamat katanya seperti itu. Sebulan udah agak beda. Sebulan udah beda gitu ya. Iya, Udah betul. bulan madunya udah lewat. Udah gitu lewat ya, Masya Allah. Udah lewat. Khadijah 25 tahun, bayangkan. Itu tidak pernah membuat Rasulullah SAW marah. Dan lebih dari itu, Khadijah radhiyallahu anha bahkan tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Tidak pernah marah kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah membuat Rasul marah dan tidak pernah marah kepada Rasulullah SAW. Itu adalah kelebihan dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang jauh lebih besar berupa istana dari permata yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Dan tidak ada kelelahan di dalamnya karena Khadijah radhiyallahu anha di dunia telah lelah melayani dan berbakti kepada Rasulullah SAW. Maka lihat ya, tatkala Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro tadi ya. Rasulullah ini berhari-hari di Gua Hiro. Ya, Rasulullah ini berdiam diri berhari-hari dan tidak pulang, ya, tidak pulang kecuali bekal yang dibawakan oleh Khadijah tadi habis. Tatkala bekal yang dibawakan Khadijah tadi habis, Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ya. Dan disambut oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh senyuman. Ya, disambut hangat dengan senyuman yang manis dari Khadijah tatkala Rasulullah SAW masuk. Kemudian dibuatkan makanannya kembali untuk Rasulullah SAW. Ini bisa dibayangkan, Cepi. Kalau istri antum atau istri yang lainnya nih ya. Iya. Antum misalkan dan teman-teman misalkan lembur di studio Tarbiyah Sunnah, radio sampai Tarbiyah malam Sunnah ya. 3 hari atau sepekan misalkan. Nggak pulang-pulang antum kayak Bang Toyib. Ya, pulang cuma mau makan doang ke rumah sama ngambil bekal lagi buat lembur di radio Tarbiyah Sunnah. Kira-kira gimana tuh yang di rumah, Cepi? Ya paling pas pulang malahan nanyain bawa apa pulangnya. Bukan mau dibekali. Bawa apa? Udah lama gak pulang ya. Itu agak mending itu ya. Atau bahkan sebagian bilang pulang cuma mau makan aja gitu ya. Pulang kalau makan. Ada perlunya baru pulang nih. Bang Toyib. Mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Tapi Khadijah berbeda dengan wanita yang lain. Khadijah sangat berbakti kepada Rasulullah SAW. Dan tidak pernah membuat Rasulullah SAW sakit hati. Selalu dilayani dengan penuh kesabaran radhiyallahu anha dan penuh cinta. Maka berkali-kali hal tersebut terjadi. Berhari-hari Rasulullah SAW, berminggu-minggu, berbulan-bulan Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Sampai pada suatu hari Rasulullah SAW tatkala mendapat wahyu yang pertama. Ya, tatkala Jibril ya, alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama yang nanti mungkin kisah lebih detailnya akan kita bahas. Ya, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Namun pertemuan sekarang kita akan lebih terfokus kepada keutamaan Khadijah. Bagaimana kisah cintanya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Maka tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah pun pulang bergegas, ketakutan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pun pulang kepada Khadijah dengan tubuh yang bergetar. Rasulullah SAW bermandikan keringat, ya, seluruh tubuhnya berkeringat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berkata kepada Khadijah, "Zamiluni, selimutilah aku, hai Khadijah. Selimutilah aku, hai Khadijah."
Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Khadijah, maka tanpa banyak tanya Khadijah, tanpa banyak komentar Khadijah radhiyallahu anha. Lihat bagaimana bijaknya Khadijah. Tatkala suaminya ketakutan, suaminya merinding, ya, Khadijah tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya. Namun Khadijah tidak banyak bertanya. Maka dengan segera Khadijah pun menuruti perkataan suaminya, lalu menyelimuti Rasulullah SAW. Baru setelahnya, ya, tatkala Rasulullah SAW telah tenang, ya, telah hilang kegelisahan dari dirinya, maka Khadijah pun bertanya, Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang terjadi. Ini lihat bagaimana bijaknya Khadijah, cerdasnya Khadijah, tidak menyela Rasulullah SAW. Kalau orang-orang sekarang mungkin istri-istri malah lebih banyak bikin panik gitu ya, nambahin panik kita gitu ya, Cep ya. Kita lagi panik-paniknya, istri, kenapa mas cerita dulu mas. Nah, itu mungkin istri-istri zaman now. Istri-istri zaman now kayak gitu. Nambah repot ya. Nambah repot ya ada. Ya. Khadijah ini tidak. Khadijah bijaksana. Khadijah cerdas. Khadijah tahu apa yang harus dilakukan ketika itu untuk menenangkan suaminya. Dan apa yang dilakukan oleh Khadijah setelahnya? Khadijah radhiyallahu anha kemudian tatkala melihat suaminya ketakutan, Rasulullah SAW ketakutan. Kenapa ketakutan? Rasulullah tidak tahu siapa yang mendatanginya tatkala itu. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang mendatanginya adalah malaikat atau bisa jadi yang mendatanginya adalah jin. Maka Rasulullah SAW ketakutan, kebingungan Rasulullah SAW. Khadijah pun dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, kecerdasannya, akhirnya membawa Rasulullah SAW menuju konsultan yang tepat. Ya. Khadijah tahu, Khadijah tidak akan bisa memberikan banyak masukan untuk Rasulullah SAW. Maka Khadijah pun membawa Rasulullah SAW menuju kepada konsultan yang tepat, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, ya, yaitu Waraqah ibn Naufal, ya, yang merupakan seseorang, ya, yang mempelajari kitab, ya, yang mempelajari kitab. Ya. Maka dibawalah Rasulullah SAW oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah ibn Naufal. Singkat cerita apa kata Waraqah? Kata Waraqah, ya, hadzan namus, ya, alladzi nazzalallahu ala Musa. Wahai Muhammad, wahai Khadijah, sungguh aku yakin bahwa yang datang kepadamu bukanlah jin. Sungguhnya yang datang kepadamu adalah namus, adalah malaikat yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga turun, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, maka mulai tenanglah Rasulullah SAW. Maka mulai tentramlah hatinya, ya, bahwa yang mendatanginya tidak lain adalah malaikat, bahwa yang didengarnya adalah hak, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan gangguan dari jin maupun dari setan. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kita selanjutnya akan membahas bagaimana Khadijah, ya, radhiyallahu anha kemudian menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala menyebarkan dakwahnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin gencar berdakwah di Mekah, ya, memulai dakwahnya dari titik nol sampai kemudian naik. Maka disinilah peran Khadijah radhiyallahu anha terlihat. Ya, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha selalu bersabar, selalu bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tatkala beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaruh di atas punggungnya kotoran hewan. Maka tatkala Rasulullah SAW pulang dalam keadaan sedih melihat penolakan dari kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya,
Maka Khadijah selalu menenangkan Rasulullah. Khadijah selalu membukakan pintu untuk Rasulullah SAW dengan senyuman hangatnya, dengan kasih sayang yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala semakin gencar dakwah Rasulullah SAW, pengikutnya mulai bertambah banyak. Orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Mereka akhirnya sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka tatkala mereka hendak membunuh Rasulullah SAW, pamannya Abu Thalib bersama Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim akhirnya berkumpul dan juga bersepakat untuk melindungi Rasulullah SAW walaupun dengan jiwa raganya. Walaupun ketika itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini masih sedikit yang masuk Islam. Namun bentuk kekeluargaan ketika itu, rasa kekeluargaan ketika itu membuat Abu Thalib dan seluruh Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib untuk tidak akan pernah menyerahkan Nabi Muhammad SAW, walaupun nyawa mereka menjadi tebusannya. Mereka akan mempertahankan Rasulullah SAW. Maka tatkala orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy melihat bagaimana Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang juga cukup terkenal, yang bahkan merupakan kabilah yang merupakan diutamakan di Mekah ketika itu. Mereka pun akhirnya memutuskan bahwa kita tidak mungkin untuk membunuh Nabi Muhammad. Kaumnya pasti akan menolongnya, pasti akan menentangnya, menentang kita untuk membunuh Muhammad SAW. Maka akhirnya mereka pun memutuskan ada pemboikotan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya dan seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dibuatkan satu piagam pemboikotan yang ditaruh di dalam Ka'bah. Bunyinya seperti apa? Bunyinya bahwa tidak ada pernikahan antara orang-orang Quraisy dengan kabilah Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Dan tidak boleh ada perdagangan, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada muamalah apapun itu. Tidak boleh di antara kita membantu, memberi makan Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Yang piagam itu akhirnya ditaruh di dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Maka ini adalah tahun terburuk, tahun tersulit yang dialami oleh Rasulullah SAW. Berjalan selama 3 tahun Rasulullah SAW berada di Syi'ib Abi Thalib. Rasulullah terasingkan bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di tempat bernama Syi'ib Abi Thalib. Yang di situ mereka mendirikan kem-kem pengungsian. Kenapa? Karena di embargo, karena diboikot oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah. Maka tatkala demikian, disinilah peran Khadijah radhiyallahu anha dengan hartanya. Tatkala orang-orang kelaparan, kaum muslimin kelaparan ketika itu. Bayangkan 3 tahun Rasulullah SAW bersama pengikutnya, kelaparan. Setiap malam terdengar bagaimana isak tangis bayi-bayi kaum muslimin. Tidak bisa tidur mereka kelaparan. Bahkan beberapa dari bayi tersebut mati kelaparan. Bukan hanya bayi-bayinya, bahkan orang-orang yang berada di situ, bukan orang dewasanya maupun pemudanya, beberapa meninggal kelaparan. Khadijah pun akhirnya mengeluarkan seluruh hartanya, kemudian menyuruh keponakannya yang bernama Hakim, keponakannya bernama Hakim, disuruh oleh Khadijah untuk membeli makanan-makanan, dan kemudian dimasukkan, kemudian diberikan kepada Syi'ib Abi Thalib di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Karena tidak mungkin di pagi hari. Karena dijaga oleh
pemuka-pemuka Quraisy, ya, sembunyi-sembunyi Hakim yang merupakan keponakannya Khadijah, membelanjakan seluruh harta Khadijah hingga habis ketika itu. Untuk apa? Untuk memberi makan kaum muslimin selama 3 tahun berada di Syi'ib Abi Thalib radhiyallahu anha. Bayangkan, ya. Dan bahkan Khadijah radhiyallahu anha, ya, akhirnya, ya, beberapa tahun setelah pemboikotan tersebut, ya, tatkala pemboikotan tersebut, Khadijah pun akhirnya jatuh sakit, ya, jatuh sakit dan kemudian meninggal Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang sangat berbeda dengan awal pernikahannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana perjuangan Khadijah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengenang jasanya Khadijah, bagaimana mengeluarkan seluruh hartanya untuk kaum muslimin ketika itu, hingga habis seluruh hartanya. Bahkan Khadijah belum sempat melihat kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal dalam keadaan umat Islam masih tertekan, umat Islam masih jauh dari kemenangan, ya, tidak melihat bagaimana kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu kehilangan dengan kematiannya Khadijah, yang Khadijah diriwayatkan bahwa kematiannya, ya, tatkala di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahwa ala btisamah, Khadijah meninggal dengan senyum yang terlukis di bibirnya. Ya, dilihat Rasulullah SAW melihat Khadijah meninggal dengan senyuman di bibirnya. Ya. Allahu a'lam apa yang membuat Khadijah tersenyum tatkala itu. Mungkin Khadijah melihat istana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, untuknya di surga, yang terbuat dari permata, yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada kelelahan, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh baktinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah meninggalnya Khadijah, yang memang meninggalnya Khadijah ini beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib meninggal, kemudian beberapa hari meninggal juga Khadijah. Maka semakin bersedihlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangislah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang setiap kali pulang setelah mendapatkan kekejian dari kaum kafir Quraisy, setelah mendapatkan perlawanan dari kafir Quraisy, setelah dilempari batu, setelah hampir mau dibunuh, yang biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang disambut dengan senyuman hangat Khadijah, kini Khadijah telah tiada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun begitu sedih tatkala kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kehilangan separuh jiwanya. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, begitulah bagaimana besarnya peran Khadijah radhiyallahu anha pada awal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Khadijah menghabiskan seluruh harta, jiwa, raga, pikirannya untuk sang suami tercinta, untuk dakwah Islam, untuk menyebarkan dakwah Islam ke penjuru dunia. Hingga ada kisah menarik. Kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kisah menarik. Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenang jasa-jasa dari Khadijah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini akan terlihat momen-momen kebahagiaan. Ya, bagaimana momen-momen jerih payah Khadijah radhiyallahu anha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama pernikahannya, selalu berada di memorinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk kisahnya? Ya, kisahnya tidak lain diawali ya tatkala putri tertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Siapa putri tertua Rasulullah?
Zainab. Zainab, sahih. Ya. Putri tertua Rasulullah SAW adalah Zainab. Tatkala Zainab radhiyallahu anha menikah dengan Abul As. Abul As ini masih kerabat dengan Khadijah. Ya, diriwayatkan dia masih keponakan ya Khadijah. Ya, tatkala Zainab menikah dengan Abul As, Khadijah yang mempunyai kalung yang bertahun-tahun dipakai oleh Khadijah. Ya, dalam pernikahannya bersama Rasulullah SAW, akhirnya ingin memberikan hadiah terindah kepada anaknya Zainab. Ya, maka diberikanlah kalungnya yang sangat berharga tersebut, kalung kesayangannya, yang Rasulullah SAW bertahun-tahun melihatnya berada di lehernya Khadijah. Pada malam pernikahan itu diberikan kepada Zainab untuk mempercantik Zainab di hadapan suaminya Abul As. Singkat cerita, ya, tatkala Khadijah radhiyallahu anha kemudian telah meninggal tadi, ya, beberapa bulan setelah pemboikotan selama 3 tahun setelah al-muqata'ah. Ya, dalam bahasa Arab pemboikotan ini namanya al-muqata'ah. Maka setelah pemboikotan ini terjadi, Khadijah meninggal, ya, kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Zainab bersama suaminya tidak ikut hijrah. Ya, kenapa? Karena suaminya ketika itu belum masuk Islam. Ya, suaminya belum masuk Islam. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW telah hijrah menuju ke Madinah. Di tahun kedua Hijriah terjadi peperangan bernama Al-Badrul Kubra. Terjadi perang Badar antara kaum muslimin yang berada di Madinah melawan kafir Quraisy yang berada di Mekah. Abul As sejatinya tidak ingin berperang melawan mertuanya Rasulullah SAW. Namun Abul As yang tatkala itu berada di Mekah, yang memang ketika itu Abul As belum masuk Islam. Ya, namun Abul As ini seorang yang amanah. Ya, Abul As mengetahui bahwa anaknya bersamaku, yaitu Zainab, yang menemaniku berada di Mekah. Dia tidak ingin ikut berperang bersama kafir Quraisy melawan Rasulullah SAW. Namun karena desakan dari tokoh-tokoh Quraisy ketika itu, Abu Jahal, ya, dan geng-gengnya, ya, akhirnya Abul As pun ikut berperang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, dan di antara kafir Quraisy ketika itu beberapa di antaranya ditawan, disandra oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata di antara tawanan yang tersandra ketika itu di antaranya ada Abul As, ya, yang merupakan menantu Rasulullah SAW. Tawanan-tawanan yang tadi, ya, ditawan oleh kaum muslimin, disandra oleh kaum muslimin. Ya. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun berdatangan, ya, dengan membawa harta yang sangat banyak, membawa emas-emasnya, membawa peraknya, membawa onta-ontanya. Untuk apa? Untuk menebus tawanan-tawanan yang disandra oleh kaum muslimin, untuk menebus keluarganya. Ya, dibawanya emas, dibawanya perak, ya, dibawanya onta-onta. Ya. Tersisa beberapa orang di antaranya Abul As. Ya. Tidak ada yang membebaskannya. Ya. Hingga akhirnya Zainab yang hidup miskin di Mekah, tidak punya apa-apa kecuali kalung pemberian dari ibunda tercinta, dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan kalung dari ibunda tercintanya sebagai tebusan untuk Abul As, suami tercintanya. Maka dikirimkanlah, ya, kalung tersebut, ya, kepada kaum muslimin yang ada di Madinah sebagai tebusan untuk Abul As. Maka diriwayatkan oleh para ulama, ya, bahwa walamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiladah, ya, tatkala dikirimkan tadi kalung kepada kaum muslimin, ya, sebagai tebusan untuk Abul As. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung tersebut di antara tebusan-tebusan yang lainnya. Faraqqa raqqatan syadidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung terhanyut hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung teringat bahwa kalung ini adalah kalung
yang selalu dipakai oleh Khadijah bertahun-tahun. Maka Rasulullah SAW pun sejenak memikirkan hal tersebut. Sejenak mengingat momentum bersama Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW cinta kepada Khadijah. Terngiang-ngiang kisah cintanya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana dulu tatkala wafatnya Khadijah, kaum muslimin masih tersiksa, masih terpojok. Namun sekarang tatkala menang di perang Badar, tatkala kemenangan datang kepada Rasulullah SAW, istri tercintanya yang selalu membantunya tidak sempat untuk melihat kemenangan yang didapat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menangis, bersedih. Rasulullah SAW melihat kalung yang merupakan kalung dari istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Maka berkata Rasulullah SAW kepada kaum muslimin ketika itu, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'al. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian lepaskan tawanan ini, yaitu Abul As, seandainya kalian lepaskan suami dari Zainab ini dan kalian kembalikan kalung milik Zainab ini kepada Zainab, maka lakukanlah wahai kaum muslimin. Ya, seandainya kalian melepaskan Abul As dan mengembalikan kalungnya Khadijah kepada Zainab, maka kaum muslimin pun ketika itu setuju dengan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak melihat Rasulullah SAW bersedih ketika itu? Maka dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab radhiyallahu anha. Yang memang singkat cerita nanti Abul As ini masuk Islam, ya, dan panjang ceritanya dan menarik cerita masuk Islamnya Abul As. Ya, kemudian nanti Zainab pun hijrah dari Mekah ke Madinah dengan bantuannya Abul As, suaminya sendiri. Ya, namun mungkin waktunya tidak cukup untuk membahas terkait hal tersebut pada kesempatan hari ini. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, sedikit cerita bagaimana kecintaan Rasulullah SAW, kisah cintanya Rasulullah SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang mungkin hendaknya kita jadikan teladan, ya, tatkala kita hidup bertetangga, ya, tatkala kita hidup menjalin rumah tangga bersama istri kita, maka kita hendaknya mencontoh Rasulullah SAW, juga mencontoh para wanita, mencontoh Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukran Ustadz atas pemaparan materi atau penjelasan materi kisah cinta Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sangat menyentuh sekali Ustadz, ya, dimana ternyata begitu besar ya pengorbanan Khadijah kepada Nabi selaku suaminya, dan ini perlu dicontoh juga nih untuk para istri-istri, ya. Jangan tidak mau kalau mencontoh. Biasanya nih kalau bicara tentang ta'adud nih, Khadijah juga tidak dita'adud. Gitu ya. Tapi sikap Khadijahnya tidak dicontoh. Masya Allah, ini pelajaran berharga nih, ya, perlu digarisbawahi nih untuk para istri kita, ya. Baik. Sahih. Tapi mungkin ini juga ACP, ya, tatkala kita mengatakan demikian pasti istri yang di rumah, tapi contoh juga Rasulullah, ya. Itu biasa istri-istri di rumah seperti itu, ya. Serangan balik ternyata. Ya, mudah-mudahan kita berusaha, ya, baik kita, baik istri kita berusaha menjadi terbaik, suami dan istri terbaik di rumah tangganya masing-masing. Kita juga sama untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cukup menarik, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya di Teladan Rasul atau di kesempatan sesi tanya jawab
pada program Teladan Rasul di pagi hari ini. Silahkan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Satimin Abdurrahman. Boleh lebih keras lagi bicaranya Bapak? Pak Satimin Abdurrahman ya. Oh iya, Bapak Abdurrahman di mana Pak? Di Bandung. Di Bandung. Silakan pertanyaannya Bapak. Kisah tersebut sangat menyentuh pada kita yang mendengar gitu ya. Saya sebagai orang yang sudah tua begitu mendengar kisahnya dari awal sampai akhir ini beberapa kali meneteskan air mata ya. Iya. Yang saya tanyakan sebelum itu ya, kalau Ustaz bisa memberikan jawaban, terima kasih. Jadi mengenai kabilah atau suku Quraisy itu ya, suku Quraisy itu ya. Kalau saya membaca atau memahami bahwa pada waktu Nabi Ismail itu nikah itu kan dengan wanita dari suku Jurhum ya. Mohon maaf Bapak, volume radionya bisa dikecilkan dulu Bapak biar Bapak menyimak ya. Ya, ada dari Baik. wanita Jurhum ya. Ya. Terus akhirnya penyebutan Jurhum itu tidak nampak lagi, tidak kelihatan. Terus akhirnya menjadi Quraisy itu bagaimana itu perubahannya antara Jurhum ke Quraisy itu perjalanannya itu ya. Kalau bisa misalkan itu, terima kasih ya. Baik. Jadi Nabi Ismail kawin dengan wanita Jurhum kan. Ya. Itu kan Nabi Muhammad itu kan turunan dari Nabi Ismail. Ya. Berarti Nabi Muhammad itu turunan dari Jurhum. Kalau sekarang yang itu terdengar Quraisy gitu, karena Nabi Muhammad adalah dari suku Quraisy, termasuk Khadijah juga kan adalah Quraisy begitu. Itu perubahan antara nama Jurhum ke Quraisy itu bagaimana itu sejarahnya? Sejarahnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Taib. Masya Allah, ini pertanyaan yang berbobot ya, dari Bapak siapa? Bapak Abdurrahman kalau tidak salah. Abdurrahman. Ya, taib. Bapak Abdurrahman memang setelah Nabi Ismail yang alaihi salam meninggal, ya, yang tatkala sebelum meninggalnya menikah dengan wanita dari Bani Jurhum, ya, maka yang memegang kekuasaan, yang memegang Mekah ketika itu, Ka'bah pada khususnya, itu adalah kabilah Jurhum, ya, itu keluarga dari istrinya, ya, dari istrinya Nabi Ismail alaihi salam. Bertahun-tahun hal demikian berlanjut, ya, hingga akhirnya karena kemaksiatan yang terjadi dari kabilah Jurhum ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat-nikmat, sedikit-sedikit nikmat, ya, dari kabilah Jurhum. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menimbun sumur Zamzam, ya, sehingga sumur Zamzam tidak lagi keluar untuk kabilah Jurhum. Adapun Quraisy memang dia adalah kabilah yang dari Bani Kinanah, ya, Bani Kinanah yang memang akan kembalinya ke Adnan, ya, kembalinya ke Adnan, yang merupakan kabilah yang berbeda dengan Jurhum, ya. Yang Quraisy sendiri merupakan panggilan, ya, nama dari salah satu kakek dari Rasulullah SAW. Ya, memang ana agak sedikit lupa, ya, nama aslinya dari kakek yang kelima kalau tidak salah dari Rasulullah SAW ini siapa. Namun memang panggilannya adalah Quraisy,
ya kakek keberapa dari Rasulullah SAW ini dipanggil dengan Quraisy. Nah, panggilan itulah yang dinisbatkan kepada suku Quraisy, ya, karena dinisbatkan kepada kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy yang merupakan dari Bani Kinana, ya. Dan memang ada perbedaan antara Bani Kinana dengan Bani Jurhum. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa Ana jawab. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan untuk Bapak Abdurrahman. Baik, tafadhol. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kembali kami akan mengangkat penanya melalui line telepon di nomor 0226862637. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Siti Gerlong. Ya, silakan Ibu Siti. Pak Ustadz, Afan mau nanya. Kan Nabi Muhammad memiliki anak laki-laki, ya. Ya. Tapi yang saya tahu sih meninggalnya masih pada kecil, ya. Ya. Yang saya mau tanyakan, hikmah apa yang bisa kita ambil karena anak-anak Rasul itu yang laki-laki meninggal di umur yang masih kecil, itu aja. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Itu saja ya? Itu aja. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah. Hikmah apa yang bisa didapat dari meninggalnya anak-anak laki-laki Rasulullah SAW tatkala kecil? Banyak hikmah. Ya, banyak hikmah yang bisa diambil. Dan memang kisahnya pun sangat menarik. Tadi belum sempat kita bahas kisah terkait meninggalnya anak-anak laki-laki dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam kisah, ya, oleh para muarrikhin, ya, bahwa Rasulullah SAW, ya, tatkala meninggal anaknya, anak laki-laki pertamanya bernama Qasim, Khadijah radhiyallahu anha begitu sedih tatkala meninggal Qasim. Ya. Meninggal Qasim ini dikatakan bahkan sempat berjalan, ya, sempat sudah bisa berjalan di atas kedua kakinya. Ya, sedang lucu-lucunya Qasim ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Qasim, ya, sebelum selesai 2 tahun dari masa persusuannya dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka suatu hari Khadijah radhiyallahu anha menangis. Ya, tatkala Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Khadijah, Rasulullah melihat Khadijah menangis. Kenapa Khadijah menangis? Karena air susunya Qasim, air susu anaknya begitu mengalir deras. Gitu ya. Sedangkan Khadijah sudah tidak bisa lagi menyusui anaknya Qasim. Maka Khadijah pun berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguh aku sedih saat aku tidak bisa lagi menyusui Qasim yang susunya begitu deras mengalir dari diriku. Ya. Menangis Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah SAW yang ketika itu juga terenyuh melihat istrinya menangis, berkata kepada Khadijah, "Lau asma'tuki sautahu minal jannah." Maukah engkau, wahai Khadijah, untuk mengobati rasa rindumu kepada Qasim, aku perdengarkan, ya, aku perdengarkan suaranya Qasim dari surga. Maukah engkau, wahai Khadijah, aku perdengarkan suaranya Qasim dari surga? Biarkan aku yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran yang diberikan kepada Rasulullah SAW kepada Khadijah. Sesungguhnya Allah lah yang memberinya susu, memberinya makan di surga, wahai Khadijah. Maukah engkau aku perdengarkan suaranya di surga? Apa jawaban Khadijah radhiyallahu anha? Cukup, wahai Rasulullah SAW. Sungguh aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberinya makan dan minum di surga. Begitulah bagaimana kisah singkat, ya, sedihnya Rasulullah SAW, sedihnya Khadijah atas meninggalnya anak-anak laki-laki dari Rasulullah SAW dari Khadijah tatkala kecil. Adapun hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bagaimana Rasulullah SAW, ya, seorang Rasul, ya, namun Rasulullah SAW juga diberikan bagaimana ujian, ya, berapa banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa meninggalnya anak-anak laki-laki. Dan memang anak-anak laki-laki ini adalah yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Quraisy. Itu adalah anak laki-laki.
Maka bagaimana lihat orang-orang Quraisy mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya anak laki-laki dewasa. Ya, tidak ada satupun anak-anaknya yang bisa membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau anak laki-laki bisa, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mencekik, ada yang membantunya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang memeranginya, ada yang membantunya di sisinya. Ya seperti Abdul Muttalib tatkala memiliki 10 anak laki-laki yang kuat-kuat ketika itu. Memiliki Hamzah, memiliki Abu Talib, Al-Abbas, ya dan lain-lainnya yang selalu menolong ayahnya tatkala kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai anak-anak yang menolongnya. Yang menolongnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah ujian-ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kepada yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dijuluki sebagai ulul azmi minar rusul. Ya, rasul-rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang jauh, yang sangat besar. Kenapa? Karena diberikan ujian-ujian yang sangat besar dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa Ana jawab. Ya, di antara hikmah-hikmahnya adalah agar bagaimana melihat kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, yang mungkin bisa kita contoh. Tatkala mungkin kita para pendai-pendai ya diberikan musibah-musibah yang mungkin tidak ada bandingannya dibanding musibah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali kita sedih. Ya. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala bersama Khadijah mengawali hidupnya, ya, dengan harta yang berlimpah. Ya. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan risalah kenabian, berikan tanggung jawab yang sangat besar berupa menyebarkan agama Islam, akhirnya berdakwah ya dengan seluruh hartanya hingga habis hartanya. Berbeda dengan kita. Kita tatkala Ana khususnya, tatkala mulai berdakwah, mulai bertambah. Ya. Tapi seharusnya seorang dai adalah mengeluarkan hartanya untuk dakwahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda jawab, ACP. Kita angkat satu penanya lagi atau cukup saja Ustaz? Dari apa? Telepon atau dari penelpon? Ya, penelpon. Tapi mungkin terakhir ya. Iya, terakhir. Baik, silakan penelpon yang akan bertanya kepada Ustaz di nomor 02286862637. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Iqbal di Bandung. Ya, dengan Kang Iqbal di Bandung. Silakan Kang Iqbal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya tentang faidah hukum fikih terkait hukum pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Seperti apakah harus ada peran-peran seperti Maisarah dan Nafisah? Terus tentang mahar yang 20 ekor unta itu bagaimana menyikapinya, karena cukup memberatkan Ustaz. Insyaallah. Seperti itu aja Ustaz. Baik. Itu saja ya. Baik. Ya, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, Masya Allah. Ini Iqbal ini curhat ini sepertinya. Iya betul. Jadi mungkin bisa dihitung apakah perlu comblang nih? Apakah perlu comblang seperti Nafisah? Nafisah ya, yang dibahas di garis bawahnya tadi Nafisah. Khair insyaallah. Memang banyak cara ya untuk mendapatkan pernikahan yang ideal tadi. Ya, bisa melalui comblang tadi, gitu ya, seperti Khadijah, karena memang agak sulit ya, dan memang sangat tidak mungkin Khadijah sendiri yang mengutarakan ya, karena ketertarikan awalnya berada dari Khadijah, maka Khadijah menggunakan comblang. Mungkin bagi para wanita bisa ini digunakan ya, hal tersebut gitu ya, menggunakan comblang gitu ya, dan tidak langsung mengutarakan, karena itu mungkin bisa jadi akan menurunkan gitu ya, menurunkan harga diri atau derajatnya mungkin gitu ya, derajatnya, terlebih tatkala ketahuan siapa yang
mengutarakan hal tersebut. Tapi Khadijah begitu cantik, ya, begitu cerdas juga dalam siasatnya. Apalagi memilih Nafisah yang juga sangat berkelas sebagai mak comblang, gitu ya. Itu mungkin untuk wanita. Adapun untuk pria bisa dengan cara mendatangi dari wali wanita yang ingin dikhitbahnya. Adapun hukum fikih yang bisa diambil dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah apa ya Ustadz? Hukum fikih yang bisa diambil adalah bahwa ada pernikahan yang memang dari zaman jahiliyah pun itu sudah sesuai dengan tuntunan Islam, ya, dan itu nanti dibenarkan oleh syariat Islam, ya, seperti pernikahannya Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah bahas, ya, bentuk-bentuk pernikahan yang ada di zaman jahiliyah, ya, pada pertemuan pertama atau pertemuan kedua ketika itu. Ya. Nah, di antara pernikahan-pernikahan yang terjadi, ya, di zaman jahiliyah yaitu adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat ini. Ya, bahwa seorang laki-laki gitu ya membawa mahar, kemudian melamar wanita tersebut dari walinya. Ya, kemudian yang menikahkan siapa? Yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya. Nah, ini adalah pernikahannya Rasulullah SAW dan pernikahan ini sudah sesuai dengan syariat. Ya, maka tidak ada istilah menikah kembali gitu ya ketika sudah ada Islam datang. Kenapa? Karena sudah ditakrir oleh Islam. Karena pernikahan yang terjadi sebagian di masa jahiliyah itu sudah sesuai dengan syariat, sudah sesuai dengan syariat Islam. Begitulah pernikahannya Rasulullah SAW. Ya, dan juga dengan dua saksi yang adil. Ya, wasyahidai adlin, ya, dan juga dengan ijab dan kabul. Adapun mahar yang besar, ya, apakah perlu kita menggunakan mahar yang besar? Kata Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan. Ya, sebaik-baiknya wanita adalah yang paling ringan maharnya. Kenapa? Karena itu akan mempermudah pemuda-pemuda, ya, yang sekarang mungkin tidak memiliki banyak harta untuk menikah, dan itu adalah sebaik-baiknya mahar. Adapun tatkala kita memiliki harta yang banyak, kemudian kita memberikan mahar yang cukup besar kepada wanita yang kita ingin nikahi, maka itu tidak apa, ya, tidak apa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memutuskan, ya, agar tidak ada pernikahan dengan mahar yang tinggi, agar wanita-wanita yang di Madinah ketika itu, ya, tidak meminta mahar yang tinggi kepada suami-suaminya, kepada calon-calon suaminya. Ya, namun kemudian dibantah oleh wanita-wanita kaum muslimin, ya, dengan berbagai dalil, ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga terdapat, ya, bahwa seandainya engkau memberikan kintar, ya, seandainya engkau memberikan harta yang sangat banyak kepada istri-istrimu sebagai mahar pernikahan, dan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sehingga Umar bin Khattab pun akhirnya merevisi ucapannya bahwa tidak mungkin dia menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Maka Umar bin Khattab pun mempersilahkan bagi siapapun wanita apabila dia meminta mahar yang tinggi, apabila laki-laki tersebut mampu. Maka tidak ada batasan, ya. Yang sahih, pendapat yang sahih memang tidak ada batasan dalam pemberian mahar, ya. Selama wanita dan wali wanita tersebut menerima dari mahar yang kita berikan. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang laki-laki hanya walau khataman min hadid, kata Rasulullah. Ya, walaupun hanya cincin dari besi, ya, yang tidak ada harganya. Mungkin harganya kalau sekarang 1.000-2.000 cincin dari besi. Sekecil apapun itu mahar, ya, itu tidak ada batasannya, dan maksimalnya pun tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Wallahu taala alam. Ditutup saja. Terima kasih banyak.
ACP, kemudian juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah mendengar bagaimana romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah. Ya, bagaimana kisah cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para wanita-wanita bisa meneladani bagaimana baktinya Khadijah radhiyallahu anha kepada sang suami. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail ya bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal mendapatkan wahyu. Ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Adapun yang tadi kita bahas lebih banyak kepada sosok Khadijah. Ya, dimulai dari pernikahannya sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.